Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Qala Sa'ir fi kitabih at-ta'lim at-ta'lim bijaddin kullama jadin fahal jaddu bila jiddin kama jiddin al-mukarram wal mu'azzam. Bapak Fadil selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis Syiah yang semoga kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan ketabahan dan selalu diberikan kesabaran dalam mendidik kita semua selaku mahasiswanya, selaku muridnya. Baiklah, adanya video ini karena untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Miftahuddin, jurusan Ilmu Hadis semester 6A. Baik, UAS ini kita dianjurkan untuk membuat talek sawab atau itu ya. Membahas tentang esai yang sudah kita buat di UTS kemarin. Alhamdulillah. Esai yang pertama itu saya tentang esai yang pertama saya itu tentang membahas tentang kitab Al-Kahfi karya Imam Al-Kulaini. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh tentang kitab Al-Kahfi, kita bahas dulu pengarangnya siapa? Imam Al-Kulaini. Imam Al-Kulaini, nama lengkapnya itu Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Lahir di desa Al-Kulaini, makanya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Nah, di buku yang saya baca tahun kelahirannya itu tidak diketahui, entah cuma di buku yang saya baca atau di buku yang lain ada tahun kelahirannya. Itu mohon maaf karena kekurangan saya. Dan beliau wafat pada bulan Sya'ban 329 Hijriah, dimakamkan di Baghdad. Nah, itu sedikit ulasan tentang Imam Al-Kulaini. Di dalam kitab Al-Kahfi ini terdiri dari 8 juz, terbagi 3. Nah, dari 8 juz itu terbagi 3 fang, 3 cabang. Yang pertama usul Al-Kahfi, yang kedua furu Al-Kahfi, yang ketiga raudhah Al-Kahfi. Nah, kalau usul Al-Kahfi, cabang yang pertama usul Al-Kahfi berkaitan dengan akidah. Kalau usul Al-Kahfi tentang akidah.
juz yang kedua, bukan yang kedua ya maksudnya. Itu tentang apa, furu al-kahfi. Furu al-kahfi itu berkaitan dengan fikih. Jadi berkaitan dengan fikih. Nah, itu terdiri dari 5 juz. Kalau tadi ada 1 juz yang membahas usul, kalau yang membahas fikih itu ada 5 juz. Sedangkan juz terakhir adalah Raudhah al-Kahfi, berisi tentang khutbah ahli bait. Gitu. Nah, dan kitab al-Kahfi ini bahkan ada dari ulama Syiah yang mengatakan bahwasannya kitab al-Kahfi ini kitab termulia di antara ada 4 kitab induk Syiah gitu. 4 kitab induk Syiah itu pedoman orang-orang Syiah. 4 induk kitab Syiah itu, yang pertama kitab al-Kahfi. Nah, ini kitab yang sedang kita bahas ini, kitab al-Kahfi. Yang kedua itu kitab at-Tadhib. Nah, dan yang ketiga kitab al-Istibhar, dan yang keempat kitab man la yadhuruhu al-fiqh. Ya, seperti itu ya. Nah, di antara 4 kitab tadi ada ulama Syiah yang mengatakan bahwasannya kitab al-Kahfi ini kitab yang paling mulia. Nah, dan ada ulama Syiah Imam Abdul Husain Syarifuddin, dia berkata seperti ini, wa ahsan ma jama'a minha al-kitab wal-arba'ah. Kitab yang terbaik, ahsanu ma jama'a minha al-kitab wal-arba'ah, kitab yang terbaik yang pernah dikumpulkan dari 4 kitab yang merupakan referensi utama Syiah ya, allati marja'a la ma pokoknya yang artinya seperti ini aja ya. Ada gitu, kitab terbaik yang pernah dikumpulkan dari 4 kitab tadi itu, referensi utama Syiah dalam hal usul fikih dan furu dari generasi awal hingga akhir zaman, yaitu kitab al-Kahfi. Kitab terbaik 4 itu ya, kitab al-Kahfi, Tadhib, al-Istibsar dan kitab Manla tadi itu ya. Semuanya mutawatir ya, semuanya mutawatir kata Abdul Husain Syarifuddin. Dan isi kandungannya dijamin kesohihannya gitu. Nah, tapi kitab al-Kahfi terdepan kata beliau, terbesar, terbaik dan terbagus. Dan masih banyak imam-imam Syiah yang berkata bahwasanya kitab al-Kahfi itu kitab yang terbesar, terbaik dan terbagus. Dan mungkin itu membahas tentang esai yang pertama, mempersingkat waktu juga ya. Mari kita bahas esai yang kedua. Nah, esai yang kedua saya itu membahas tentang nikah mut'ah. Masya Allah, itu kalau emang benar nikah mut'ah itu diperbolehkan, kayaknya Masya Allah sekali. Nah, kita membahas nikah mut'ah ulama Syiah. Memang apa sih nikah mut'ah itu? Sebelumnya kita sudah mengetahui belum siapa itu nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kawin temporal. Apa kawin temporal? Kawin kontrak. Nah, yang disebut nikah mut'ah itu ada film, saya dulu waktu kecil itu pernah nonton kawin kontrak, itu difilmkan ya. Padahal itu masih kontrak gitu. Nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah itu nikah kontrak, ada batas waktunya gitu. Mungkin kalau emang saya kan Sunni, bukan Syiah, di Sunni diperbolehkan nikah mut'ah. Wah, anak muda banyak yang nikah mut'ah mungkin ya. Nah, itu makanya sudah menjadi perdebatan di antara banyak orang, baik dari kalangan Sunni atau Syiah. Mayoritas kelompok Sunni berpendapat, kalau kelompok Sunni berpendapat bahwa perkawinan mut'ah itu
memang pada awalnya diperbolehkan, namun kemudian diharamkan. Pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ada yang menyatakan bahwa larangan itu terjadi pada perang Khabair. Larangan nikah mut'ah itu terjadinya. Nah, sementara kelompok Syiah menyatakan bahwa nikah mut'ah dibolehkan sampai hari kiamat. Masya Allah, nikah mut'ah diperbolehkan sampai hari kiamat gitu. Itu menurut Syiah. Dan ada pula pendapat yang mengatakan nikah mut'ah itu tidak mansukh, tidak dihapus menurut Syiah itu. Ya. Dan saya mengambil hadis tentang nikah mut'ah dalam kitab Al-Kafi yang artinya dari Al-Husain bin Muhammad, dari Ahmad bin Ishaq, dari Sa'ad bin Muslim, dari Ubaid bin Jarir. Zurarah berkata, saya sebutkan tentang nikah mut'ah kepadanya. Apakah nikah mut'ah itu 4 orang saja? Abu Abdullah alaihissalam menjawab, menikah mut'ah lah walaupun 1000 orang, karena sesungguhnya mereka itu para wanita yang telah diberi upah. Masya Allah, nikah mut'ah boleh 1000 orang menurut Syiah. Jurairah kan di hadis itu Jurairah berkata, dia bertanya tentang nikah mut'ah, apakah nikah mut'ah itu hanya 4 orang saja gitu seperti nikah biasa? Terus dijawab oleh Abu Abdullah, nikah mut'ah lah walaupun 1000 orang, karena sesungguhnya mereka itu para wanita yang telah diberi upah. Masya Allah. Jadi nikah mut'ah menurut Syiah itu boleh sampai 1000 wanita itu. Nah, makanya ulama Syiah itu berpendapat bahwasannya nikah mut'ah itu diperbolehkan sampai hari kiamat. Nah, tapi walaupun pandangan itu kemungkinan benar, tetap saja kelompok Syiah mengambil dalil yang sudah pasti bahwasannya nikah mut'ah itu pernah dihalalkan oleh Nabi dan bukan dalil yang termasuk pelanggaran. Jadi menurut mereka mengambil yang seperti itu. Itu dari nikah mut'ah ya. Seru sebenarnya membahas nikah mut'ah. Mungkin ada yang lebih ingin tahu apa sih nikah mut'ah ya. Dan ada yang belum paham nikah mut'ah itu. Sebenarnya nikah mut'ah itu adalah suatu perkawinan dengan batas waktu yang ditetapkan. Nah, kan ada batas waktunya. Gitu. Ya seperti kawin kontrak itu yang saya sebutkan tadi. Nah, di mana kita bisa memberi mahar kepada perempuan, lalu kita kawin, dan ada batas waktunya kita memberi mahar nih sama perempuan, kita kawin. Nah, misalnya 2 bulan kita kawin, setelah 2 bulan auto talak, otomatis talak. Itu nikah mut'ah. Mungkin mempersingkat waktu langsung saja juga ya ke esai yang ketiga saya membahas tentang riba. Nah, saya mengambil dari kitab hadisnya dari kitab Minhajul Hikmah karya Muhammad Raisuhari, yang artinya sesungguhnya seburuk-buruk riba adalah merusak kehormatan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah, pada dalam kitab ini, dalam hadis tersebut, riba yang dimaksud itu ghibah sebenarnya, yaitu menggunjing orang lain. Imam Al-Baidawi menjelaskan titik persamaan antara riba dengan menggunjing ada pada menjas orang itu yang berlebih, mencela kekurangan orang lain. Bedanya ya, jika dalam komoditas ekonomi yang ditambah
adalah keuntungan pribadi. Nah, kalau riba dalam ekonomi gitu, yang ditambah adalah keuntungan pribadinya. Nah, tapi kalau riba di sini tuh yang bertambah adalah kekurangan orang lain yang dibuat-buat gitu. Nah, jadi kalau akomodasi ekonomi yang berkurang adalah harta orang lain kan, itu kalau kita riba gitu. Maka dalam mengunjing yang berkurang adalah kehormatan orang lain. Nah gitu, jadi kita itu menghujat orang lain sampai orang lain itu terjatuh gitu, dan kehormatannya hilang. Tidak heran makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa mengunjing orang lain sebagian dari riba terburuk gitu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang memang salah atau melenceng atau gimana itu. Saya mohon dibukakan pintu maaf, dan apabila ada materi yang memang mengganjal atau gimana, saya mohon dibukakan pintu maaf juga. Ya mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.